Bab 24. Arumi menyusuri koridor rumah sakit dengan air mata yang tidak hentinya turun. Brancar yang membawa Alif ke ruang UGD rumah sakit semakin cepat masuk membawa pasien yang terlihat lemah. Alat medis yang seadanya kini terpasang di tubuh Alif hingga bisa membantu Alif sedikit bertahan. Arumi terus menggenggam tangan Alif. Kadang ia ikut berlari untuk mensejajarkan langkahnya dengan Brancar yang bergerak cepat. Begitu sampai di depan pintu yang bertuliskan UGD, Arumi terpaksa melepas tangan suaminya karena dilarang masuk. "Maaf, Mbak. Dilarang masuk," ujar petugas. Arumi menatap nanar Alif sebelum akhirnya terpaksa harus melepas tangannya. "Tolong selamatkan suami saya, suster," pinta Arumi begitu pintu akan ditutup. Sang perawat itu hanya mengangguk, lantas buru-buru menutup pintu membawa Alif ke dalam. "Mas Alif." Arumi terduduk jatuh di lantai. Matanya kembali berair, membayangkan Alif yang sempat kritis membuatnya sangat takut. Seketika Arumi kembali teringat akan senyum dan kata memohon Alif kepadanya. Arumi menenggelamkan wajahnya dengan telapak tangan. Ia kembali menangis dengan isakan kecil. Semakin lama bahunya semakin bergetar. Isakan pilu benar-benar lolos dari bibirnya. Kekhawatirannya kepada Alif semakin menjadi. Bagaimana jika Alif benar-benar pergi dari hidupnya selamanya? Allah, selamatkan Mas Alif. Arumi. Bahri dan Eliza yang tadi menyusul dengan mobil kini berlari menghampiri Arumi yang terduduk di lantai. Eliza merengkuh tubuh putrinya yang menangis. Isakan itu semakin menjadi begitu Eliza memeluknya untuk menenangkan. "Bunda." Tangis Arumi pecah, membuat Bahri dan Eliza tidak tega melihat keadaan putrinya. "Alif pasti baik-baik saja, Nak," bisik Eliza lembut, mencoba menenangkan putrinya, walau dalam hatinya kian cemas juga akan keadaan Alif. "Gimana kalau Mas Alif?" "SSST. Sayang. Jangan berpikir yang enggak-enggak. Sekarang kamu berdoa, ya, untuk keselamatan Alif. Karena hanya Allah yang dapat menolongnya, Nak." Arumi mengangguk dalam pelukan Eliza. Tangisnya perlahan reda walau sesekali ia masih sesenggukan. Seharusnya Arumi banyak-banyak berdoa dan berzikir untuk kesembuhan suaminya, bukan banyak menangis dengan pikiran yang buruk. Arumi mau sholat duha. Arumi menghapus air matanya lalu melepas pelukannya dari Eliza. Dibantu Bahri, Arumi berjalan menuju musala, namun baru satu langkah ia baru sadar akan gamisnya yang terkena darah Alif tadi. Tidak mungkin dengan pakaian yang tidak bersih ini ia menunaikan salat. "Bunda," gamis Arumi. "Bunda sudah mengambil baju kamu." Eliza memperlihatkan kantong berwarna putih, terlihat di sana juga ada gamisnya. "Kamu bisa pakai ini, sayang." Arumi tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada Eliza. Lantas berjalan menuju musala yang ditemani Eliza. "Assalamualaikum warahmatullah." Seiring selesainya salam, buliran air mata kembali jatuh membasahi mukena Arumi. Ia menghapus cepat air matanya, mencoba fokus untuk memulai berzikir setelah salat, namun sudah mencoba tidak menangis, air matanya masih tetap saja berair mengingat Alif yang kini di UGD. Astagfirullahaladzim. Arumi menarik napas panjang, mencoba memulai zikir dengan khusyuk. Beberapa menit setelahnya ia merasakan ketenangan dalam berzikir. Selesai berzikir ia juga mengangkat tangannya untuk berdoa. Seperti biasa, Arumi terlebih dahulu memuji dan mengagungkan Allah. Berlanjut membaca selawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ia memulai dengan meminta apa yang ingin ia utarakan. Terutama perlindungan dan keselamatan untuk Alif. "Ya Allah, ya Rab, ampuni aku karena telah lalai menjadi istri. Ampuni aku telah membuat engkau murka karena ketidaktaatan kepada suami." Air mata keluar dari sudut mata Arumi. Ingatan akan luka Alif kembali hadir dalam benaknya. "Ya Allah, lindungi Mas Alif, ampuni Mas Alif, berikan keselamatan untuk Mas Alif. Izinkan kami bisa bersama, ya Rab. Izinkan aku bisa membangun rumah tangga yang bahagia di bawah ridha MU bersama Mas Alif." Arumi mengusap telapak tangannya ke wajah.
Buliran air mata ia hapus begitu merasakan pundaknya disentuh Eliza. "Kita segera ke rumah sakit, ya," tawar Eliza. Arumi mengangguk, memilih melipat mukena terlebih dahulu dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Arumi sangat berharap ketika sudah di sana ia mendapatkan kabar baik tentang Alif. Harapan yang selalu ia panjatkan menuju rumah sakit seketika sirna mendapati pintu yang masih tertutup rapat. Arumi menatap sendu pintu yang belum memiliki tanda-tanda akan keluarnya dokter atau perawat. Ia duduk di kursi dengan perasaan cemas, takut, dan berharap. Irama jantung Arumi bahkan tidak tenang, sesekali tarikan napas dalam dan embusan pelan ia lakukan hingga merasa sedikit tenang. Tidak lupa lisannya juga basah dengan zikir dan doa kepada Allah. "Insya Allah Alif baik-baik saja. Nih," ucap Eliza mencoba menenangkan Arumi yang terlihat gelisah. Arumi mengangguk walau perasaan takut dan cemas kian mengganggunya. 2 jam menunggu tetap sama, pintu masih tertutup. Rasa cemas kali ini kian menggelayuti hati Arumi. "Ceklek!" Arumi mendongak mendengar pintu yang terbuka, buru-buru ia dan orang tuanya berdiri menghampiri dokter yang baru saja keluar dari ruangan. "Bagaimana, Dok?" tanya Arumi tidak sabaran. Dalam hatinya berharap Alif baik-baik saja dan tidak ada hal serius yang terjadi. Pasien mengalami luka di kulit kepala. Cedera kepala yang pasien dapati tidak terlalu parah, namun menimbulkan gangguan pada sel fungsi otak walau sementara. Mendengar keadaan Alif membuat Arumi lega. Ucapan syukur ia panjatkan kepada Allah. "Jadi sekarang bagaimana keadaan menantu saya, Dok?" tanya Bahri. "Kondisi pasien sudah membaik. Apa saya boleh masuk, Dok?" Dokter mengangguk, membuat Arumi berulang kali berucap hamdalah. Setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Bahri dan Eliza, ia masuk meninggalkan dokter dan orang tuanya yang kini bicara. Hanya saja pasien belum sadarkan diri. Namun, kita berharap semoga pasien akan sadar secepatnya. Arumi berjalan masuk lebih dalam, melangkahkan kakinya menuju brankar di mana Alif terbujur lemah di atasnya. Air matanya menetes melihat keadaan Alif saat ini. Beberapa alat masih terpasang di tubuh Alif, termasuk alat bantu oksigen. Kepala Alif kini terbalut perban, di kening, dagu, tangan, dan kaki ada beberapa lecetan. "Assalamualaikum, Mas," sambutnya. Jawabannya hanya dibawa keheningan pagi karena Alif yang belum sadar. Arumi menarik perhatian menatap monitor yang memperlihatkan detak jantung Alif. Arumi menggerakkan tangannya, mengusap lembut rambut Alif. Lagi-lagi air mata jatuh begitu saja ke pipi. "Bangun, Mas." "Arumi di sini," bisiknya pilu. Melihat keadaan Alif sekarang sangat menyakitkan baginya. "Mas bilang ingin memperbaiki segalanya. Tapi kenapa Mas masih tidur?" Sesak rasanya, Alif benar-benar tidak menjawab ucapannya. Alif hanya diam dengan tubuh yang terkulai lemah. Arumi mengambil tangan Alif, menggenggamnya dan menciumnya dengan mata berair. "Maafkan Arumi, Mas." Bersambung.